Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kori Nur Aini dengan NPM 101200091 dari C4 Manajemen. Saya merupakan mahasiswi semester 4 di STEMB Bandung Business School. Video ini dibuat sebagai tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Anggaran Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Pulung Puriana SEMSI. Materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu anggaran perusahaan dan ruang lingkup serta fungsinya. Yang pertama, kita ketahui bahwa fungsi anggaran merupakan pedoman kerja perusahaan, perencanaan terpadu, alat koordinasi kerja, alat pengawasan kerja, dan evaluasi perusahaan, di mana di dalamnya terdapat hubungan antara manajemen dan akuntansi. Selanjutnya, ada pengertian penganggaran perusahaan atau budgeting, yaitu suatu proses perencanaan dan pengendalian keuangan dalam suatu kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan, satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan dalam proyeksi laporan keuangan, laporan rugi laba, neraca, pertambahan modal, dan aliran kas. Sementara itu, anggaran atau budget yaitu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk anggaran yang dinyatakan unit moneter meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kedua, syarat penyusunan anggaran. Anggaran harus realistis, artinya tidak terlalu optimis, tidak terlalu pesimis juga. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan fokus yang tinggi serta ketelitian. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan sasaran perusahaan secara jelas dan finansial. Kedua, mengkomunikasikan sasaran manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Ketiga, menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas perusahaan. Keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan alat pengukur serta digunakan untuk mengendalikan kinerja antar individu dan kelompok. Yang ketiga, manfaat anggaran. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan akan berjalan mulus dan berhasil karena ditunjang dengan kebijakan yang relevan serta perencanaan keuangan yang matang. Selain itu, membantu dan memudahkan manajer dalam mengelola serta melaksanakan setiap kegiatan yang ada di perusahaan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau biasa disebut controllable factor meliputi penjualan tahunan sebelumnya, kebijakan perusahaan, kapasitas produksi dalam perusahaan, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua adalah faktor eksternal atau biasa disebut dengan uncontrollable factor, meliputi persaingan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Yang kelima, tujuan penyusunan anggaran, yaitu untuk menyatakan sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Kedua, mengkomunikasikan sasaran manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas perusahaan. Mengkoordinasikannya dengan metode atau cara akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang ada. Juga untuk menyediakan alat pengukur dalam mengendalikan kinerja individu serta kelompok yang berada di dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, master budget. Master budget merupakan anggaran perusahaan secara komprehensif atau rencana keuangan menyeluruh untuk suatu organisasi
yang memudahkan seluruh aspek kegiatan bisnis dan terbagi menjadi dua. 1. Anggaran operasional meliputi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik. Kedua, anggaran keuangan meliputi anggaran kas, anggaran modal, laba rugi, dan anggaran neraca. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bisnis budget disusun secara sistematis. Artinya, anggaran perusahaan disusun secara berurutan dan berdasarkan suatu logika. Bahwa bisnis budget itu dinyatakan dalam unit moneter. Artinya, unit merupakan suatu kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan dan beraneka ragam. Bisnis budget atau anggaran perusahaan meliputi seluruh kegiatan perusahaan, artinya mencakup pemasaran, produksi finansial, administrasi, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, anggaran perusahaan memiliki jangka waktu tertentu, yang artinya apa yang dibuat dalam budget adalah forecast atau taksiran-taksiran tentang apa yang terjadi serta apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan dalam penyampaian materinya. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pulung Puryana SEMSI selaku dosen mata kuliah anggaran perusahaan. Karena berdasarkan materi yang disampaikannya dalam beberapa pertemuan, sehingga video ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.